Tetapi di tengah-tengah pelayaran kan mungkin saja menghadapi bajak laut. Apa yang dilakukan pada waktu itu? Cara melawannya bagaimana kalau di perairan, gitu kan? Jadi saya kira ini adalah suatu ajakan saja untuk kita siap untuk masih meneliti bagaimana hidupnya semacam pencaksilat atau peranata pencaksilat itu di suku-suku bangsa yang banyak di Indonesia ini. Saya kira itu pengantar saja, Kak. Terima kasih. Dan sebenarnya ada persepsi yang sama ya, yang sudah kita lakukan begitu. Jadi betul Ibu, jadi sebenarnya di perguruan pencaksilat itu ya keempat aspek ini berusaha dikuasai gitu. Jadi murid-murid itu ada setingkat ya untuk dibawa igel-igelan saja ya gitu. Jadi ya menari ya gitu ya, memperkenalkan inilah pencaksilat. Tapi yang dipertunjukkannya itu harus bermakna gitu. Menari bermakna bagaimana bela diri, bagaimana menghindarkan diri, bagaimana tahu diri, dan gitu digambarkan di dalam tari pencaksilat itu. Dan juga itu olahraga yang paling banyak dilakukan. Mereka ini ada latihan fisik yang betul-betul harus dikuasai, karena seorang pesilat tampil itu memang harus terima. Jadi oleh karena itu saya yang paling menyentuh, mendekati kepada tujuan kita pada hari ini, bahwa peranata pencaksilat ini adalah peranata pendidikan. Kebetulan sekali secara kelembagaan di Republik ini sekarang Kementerian Pendidikan itu sudah disatukan kembali dengan kebudayaan. Itu barangkali. Ini sebenarnya angin segar, angin baik buat kita. Hanya tinggal biasanya ketinggalan teknis ini, bagaimana caranya kita supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui. Sementara kita sudah memperjuangkan bertahun-tahun supaya pencaksilat ini masuk kurikulum. Sementara hanya asal-asalan saja di daerahnya, ada yang mengizinkan. Silakan SD hampir kalau di Jawa Barat gitu, SD sudah bisa boleh mempelajari pencaksilat. Sekedar mulok itu sebenarnya nggak enak, itu sedih saya mendengar mulok muatan lokal begitu. Memang pendidikan ini muatan apa gitu ya, kita ini hanya orang lokal saja yang boleh nempel mendidik seperti itu ya. Jadi mulok aja, jadi ada yang mampu menyisihkan dana apa yang sekarang dana bos untuk memberikan uang apa ke para pendidik pencaksilat, ada yang tidak, ada yang sukarela, yang seperti itu. Jadi ini informasi buat Ibu. Jadi kita sudah mendengarkan pendapat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di sini gitu ya. Tapi sudah tentu kalaulah pencaksilat masuk ke dalam kurikulum pasti tidak mulok, karena pencaksilat itu nasional kan. Jadi kita IPSI itu kan nasional, bukan untuk lokal tertentu. Meskipun sudah tentu IPSI harus menggali dari mana-mana. Yang namanya kalaulah ada pencak Bugis, orang Bugis pun sudah ada, tidak cuma ada di sekitar Makassar kan, orang Bugis ada di mana-mana, tinggal di Sumbawa, di Riau dan sebagainya. Jadi saya kira yang diperlukan, saya tidak tahu apakah IPSI sudah punya daftar perbendaharaan gerak
dari misalnya gerak-gerak kaki, tangan, tubuh, posisi dasar, tunggai, macam-macamnya kayak apa saja. Terus kemungkinan untuk menyerangnya bagaimana saja, lalu kemungkinan untuk bertahannya bagaimana saja. Apakah sudah ada daftar itu? Kayaknya belum pernah dengar saya. Jadi ini kan harus dibikin barangkali yang perlu dirujuk untuk mendorong ini adalah Menteri Olahraga dan Pemuda. Jadi Menteri Olahraga supaya sama-sama dengan Menteri Pendidikan melakukan inventarisasi gerak itu sendiri, dan di mana perlu dicatat gerak kayak gini adanya pada gaya apa, gitu kan? Jadi ciri khas suatu gaya kan ada kadang-kadang, seperti misalnya kuda-kuda yang sangat rendah. Selama ini saya hanya lihat pada silat Minang misalnya. Apakah pada silat lain ada juga? Saya nggak tahu seberapa rendahnya, sampai ke bisa menyangkut di bawah gitu ya. Nah ini saya kira itu penting supaya kita pencaksilat itu nggak ketinggalan amat dengan yang namanya taekwondo, karate dan sebagainya. Meskipun saya kebetulan kan mendampingi suami dulu ketika mereka berlatih di rumah mencari gerak-gerak dasar. Memang di sana sini memang pencaksilat untuk pertandingan itu ngambil juga sih dari sana sini. Jadi antara lain yang itu dalam tim kecil itu Dr. Joko dan Joko Waswodo dan Rahmadi, cucunya Pak Wongsonegoro, yang mereka berbasis karate. Sudah tentu ke dalam workshop itu mereka bawa karate lah, gitu. Tapi tentang Mas Hadi sendiri pernah belajar jiu-jitsu misalnya, ya bapak itu. Tetapi sudah tentu mereka menggali dari pencak-pencak silat Betawi, Jawa dan sebagainya itu untuk dipersatukan dalam perbedaan. Nah, ada satu yang menarik yang pernah saya jumpai di lapangan ketika saya meneliti di Minang. Itu di Pariaman kalau nggak salah, ada, di sini nggak ada ya yang dari Minang. Itu ada yang namanya alo ambe. Alo ambe itu menghalau dan mengambil gitu ya. Tapi itu semacam sabun berdua, tetapi tidak pernah bersentuh. Dengan jarak jauh saja, tapi dengan gerak tertentu kena. Tidak kalah dia, gitu ya. Jadi tidak mengenai langsung, tetapi kayaknya implikasi dari gerak itu ke dalam kekalahan lawannya. Ini saya kira sesuatu gejala yang sangat menarik. Sebelum hilang, perlu dipelajari bagaimana bisa sama-sama ngerti itu dua pihak. Saya menghalau begini, dia mengambil begitu, mana yang kena, mana yang tidak kena gitu. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Ibu. Supaya lebih lengkap info Mas Wignya, Hadi Puji Samsi. Terima kasih atas kabar Ibu. Tadi Ibu menyinggung masalah silat Makyong di Riau ya. Saya ingat tahun 1955 itu Malaysia membuat silat Riau, dia buat cerita Hang Tua sama Hang Jebat. Itu silat Makyong dari Riau. Mungkin kalau kalian ada yang umurnya lewat dari 80 tahun tuh, film Malaysia Hang Jebat sama Hang Tua. Itu silat Makyong dari Riau. Jadi itu mereka tuh selalu nyolong-nyolong produk kesenian kita. Nah kitanya ini, pemerintah ini nggak tanggap. Karena yang punya duit orang Bombay, yang punya duit sekarang filmnya orang Bombay. Jadi mereka bagaimanapun budayanya itu harus mereka bawa. Satu. Kedua, masalah silek yang gue bilang dari Minangkabau.
Saya ingat juga Usman Ismail tahun 58 itu membuat Harimau Campa. Harimau Campa itu gabungan silat harimau, kelak sama lintau. Itu luar biasa indahnya. Sekali lagi kita harapkan gitu ya, pada teman-teman sekalian, mungkin punya teman-teman yang punya duit, kita buat film silat Indonesia yang betul-betul. Sebab media cetak, media elektronik itu sangat berbahaya, sangat jahat. Kita lihat TV sekarang itu, semua gerakan-gerakan Korea Selatan terlebar mereka tiru. Itu media cetak, media elektronik. Kenapa kita sangat ketinggalan jauh? Padahal kita ada menteri budaya, menteri olahraga, menteri macam-macam, itu mereka nggak berpikir ke arah anak-anak kita gitu ya. Babnya silat ini saya kira di Indonesia kita ini adalah negara superpower bidang budaya. Dari mulai Aceh sampai Irian nggak ada manusia tuh di dunia yang punya budaya negara Indonesia. Superpower di bidang budaya. Jangan kita bicara silat, dari tariannya aja itu. Kemarin kita lihat dari Departemen Pendidikan itu dari Aceh, itu namanya apa Aceh ya? Sedata, bukan tari saman itu, sudah diakui oleh WHO. Tari saman laki-laki itu sudah diakui oleh WHO. Ya, UNESCO. Nah, kebetulan saya dengan Mas Hadi, suami beliau almarhum ini, saya membuat film Si Pitung 1-4. Saya tangani untuk Mas Hadi. Itu meledak di pasaran. Itu sangat ramainya luar biasa. Saya bukan sombong, yang jebol film silat Indonesia yang pertama adalah saya, Jampang Mencari Naga Hitam. Makanya saya harapkan, kebetulan saya jebolan Astra di Jogja. Jadi saya harapkan kita kalau hanya dari panggung ke panggung, macam ini tadi setelah itu liwat kita, nggak ada yang lihat. Tapi kalau di film, insya Allah akan berjalan terus. Makanya kita harapkan kepada Awang nanti bisa bicara dengan bos kita, bikin film silat Indonesia yang betul-betul dari Sabang sampai Merauke. Sebab kita kalau dari panggung ke panggung capek, terus terang capek. Di rumah kita, bini kita nungguin aja, ini pulang dapat duit nggak gitu ya. Tapi kalau di film itu udah jelas. Begitu kita terima skenario, kita langsung tekan kontrak, udah duit. Makanya oleh karena itu ini saya cambuk adik-adik sekalian, teman-teman guru-guru sekalian, marilah kita. Kebetulan saya dengan Mas Tio Pakusadewo akan membuat film, tapi biaya cukup besar, 8 miliar gitu ya. Kita Mas Tio baru menyiapkan uang 2 miliar. Kita mau bikin film pendatang dari Ngarai Si Anok. Kita buat itu, Kerlak, Lintau, sama Riau ini kita bisa satukan. Kita undang jagoan-jagoan dari Jawa Barat, Banten, Jakarta dan sebagainya. Itu kita kolaborasi. Mudah-mudahan nanti kalau ini jadi, doakan saja teman-teman, kalau ini jadi kalian saya akan bawa itu. Mudah-mudahan ya. Jadi sekali lagi marilah kita berkreasi. Saran dari Ibu sangat baik. Mayong kalian nggak tahu. Yang tahu mayong itu mainan Cina biasanya gitu kan, mayong, tahu nggak? Mayong itu kartu Cina. Ini mayong itu mainan Riau itu mayong. Saya pernah ke Riau itu mayong. Jadi mayong ini adalah dulu dia perankan oleh Hang Jebat sama Hang Tuah tahun 55. Itu meledak di pasaran, sangat luar biasa. Pemainnya Peramlibu bukan tahu itu. Ya sekian kira-kira untuk sekedar memberikan perangsang supaya rame. Sebab adik-adik kita ini merangsang lagi semangatnya, kita berlatih terus dari panggung ke panggung, tidak apa-apa. Kita tonjolkan keterampilan kita, mudah-mudahan dengan adanya Ibu Sediawati ini di sini, mudah-mudahan wawasan kita lebih luas. Tadi aja kita ditanya mayong kita nggak tahu, ya nggak tahu kan kita? Nggak tahu. Sekarang saya kasih tahu ke permainan Riau. Itu setelah dicapok oleh Malaysia, dia buat dengan Hang Tuah dengan Hang Jebat. Bagus ada Usman Ismail pada saat itu dia bikin Harimau Campa untuk mengkonter itu. Nah, kita konter dengan Mas Hadi, dia Si Pitung 1-4. Nah, itu semakin ramai perfilman nasional. Nah sekarang udah nggak karu-karuan, gitu ya. Anak-anak muda sekarang nggak mau belajar silat.
terutama perempuan-perempuan mereka lebih cheerleader gitu. Ya, yang dari Korea itu ya. Jadi budaya-budaya asing makanan asing ini selalu anak-anak kita suka. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau agak keras Pak Uci. Lebih melengkapi lagi kita harapkan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita kasih aplaus buat Profesor Edi Sriwadi. Ini orang tua saya, guru saya. Karena pada saat saya jadi seorang atlet, saya ditempa di rumahnya beliau di depan Taman Jalan Lembang. Kalau kita simak dari awal sampai akhir, memang sangat-sangat memotivasi kita. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh beliau tentang budaya, walaupun saya tidak mendengar, tapi saya artikelnya sudah saya baca dari mobil dari tadi. Kekuatan budaya, nanti kita akan berkoordinasi bersilaturahim dengan Bu Edi. Masalah dunia persilatan dengan Pak Masri, dunia perfilman dengan Pak Haji Sanusi. Saya sudah berkali-kali dibilang oleh Pak Haji Sanusi, wah lu cari duit, kita bikin film, pencak silat kita besarin gitu. Nah di sini kita sudah mulai punya jalur, punya jalan, punya rel, artinya untuk mengarah ke sana. Sebetulnya pencak silat juga sudah mulai eksis di dalam dunia persilatan, tapi saya nggak ngerti. Saya nonton apa? The Right, Rantau itu, aduh, kadang-kadang kalau kita malu juga ya. Itu nyeplak dari film Thailand, Ong Bak. Lihat nggak Bapak? Kalau Bapak nonton Ong Bak itu persis banget dengan Rantau. Kemudian dengan yang kedua, The Right. The Right itu nggak jelas ceritanya kayak gimana, silatnya silat siapa, silat mana, karena yang di situ yang dipertontonkan adalah raga doang, raga, budayanya, apanya tidak termasuk. Nah, kita bukan pengamat film nih Bu ya. Nah, iya, jadi saya hanya ingin menggambarkan bagaimana garis pembinaan kita ke depan. Nah, jadi kalau garis pembinaannya kita, sementara kita mikirin mau nyari dana kemana-mana, sebenarnya garis pembinaannya kita nggak punya basic nantinya. Alhamdulillah modal sudah ada, bapak-bapak sebagai pencak silat budaya. Nah kebetulan ada undang-undang yang memayungi kita, Undang-Undang Nomor 3 2005 tentang olahraga nasional. Nah, ini ada tadi dah. Bukan saya menggurui, tapi ini informasi yang mungkin bisa Bapak bawa pulang nantinya dalam rangka pembinaan. Sekali lagi bahwa kita bukan kompetitor IPSI, bukan, tapi kita membantu IPSI, membantu mengembangkan program daripada IPSI di bidang seni budaya. Karena memang IPSI selama ini belum mampu atau memberikan yang lebih kepada seni budaya, karena seni budaya ini sangat sulit ya, terutama orangnya antik-antik. Kalau nggak diatur dia bagus, begitu diatur dia ribet, kebalik gitu kan. Ini mohon maaf, ini bapak-bapak ya, kenyataannya seperti itu gitu kan. Suruh ngumpul aja bapak-bapaknya susah kan gitu, masih ngerokok dulu, belum mandi gitu kan, padahal dia mau masuk kelas gitu. Ini juga buat pelajaran ke depan kalau kita mau maju. Nah ini achievementnya harus kita rubah, kita bangun gitu ya. Nah, ini perlu bapak ketahui, jangan sampai nanti bapak-bapak pulang kampung salah kaprah lagi, jawabannya jadi berantem sama yang lain ya. Dengan Undang-Undang 2003, olahraga terbagi 3, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Nah ini kenapa saya ingin gambarkan kepada bapak-bapak ibu-ibu, agar bapak-bapak juga tidak salah memberikan pengertian kepada teman-teman
yang ada di daerah maupun di mana. Nah, sebagai bela diri prestasi itu adanya di IPSI. IPSI itunya KONI ya. Jadi garisnya seperti ini. Nah, ini mungkin nanti apa yang dikatakan oleh Kang Wahdat kemarin, barangkali nanti kita akan ada penataran pelatih dan apa? Sebagai juri barangkali ya. Jadi jelas. Nah, ini kenapa ini di sini? Ini saya sampaikan agar itu tadi, dan terus terang bahwa kegiatan hari ini kita sudah mengadakan satu pendekatan bahwa IPSI dan APBI sudah tidak ada masalah lagi, maka kita sudah menjadi satu, berpiur. Kalau ibu bapak lihat itu logo IPSI sudah berdampingan dengan logo kita sebagai APBI, Pormi dan Menpora. Nah, ini kemarin juga dihadiri oleh wakil sekretaris jenderal dari Pormi, dari KONI dan dari Menpora juga hadir, karena memang kita sudah satu kesatuan sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 2005. Jadi nggak usah takut, kita sudah punya wadah, sudah punya bendera, kibarkan itu budaya gitu. Selanjut, Don. APBI di bawah Pormi. Pormi sudah punya organisasi internasional, yaitu TAPISA, The Association for International Sport for All. Karena kita dalam rangkaian kegiatan Sport for All 2016 yang nantinya Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi nggak main-main kegiatan ini. Ngapain saya sebulan begadang ini untuk mengiyakan ini? Kita mundur sampai berapa bulan? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu mana pasar bumi? Mau cerewet banget toh. Kapan jadi nggak kegiatannya? Kita udah siap gitu. Ya, kita memang ini akui gitu. Kita masih dalam belajar. APBI ini belajar. Nah, ini event yang pertama yang kita kerjakan sendiri, tanpa IO, tanpa apapun. Karena maaf Mbak, kalau pakai IO duitnya habis sama IO doang. Kita ini nggak kebagian pencaksilatnya. Kita pernah laksanakan di Mekarsari, megah gede, makan berserakan. Sama kita juga makan berserakan. Ya, mohon maaf Mbak, ini bukan pamer, ini sekedar penghargaan buat mereka-mereka yang berkarya. Karena saya menangis pada saat di Mekarsari, itu tidak dihargai sama sekali pencaksilat. Mereka mengadakan itu, setelah itu pulang. Maka saya di sini dengan susah payah ya. Semalam saya bahagia sekali karena kita duplikasi dari Mekarsari, kita pesta juga kembang api. Jadi biar bapak-bapak pulang itu punya apa bahan ya. Mohon maaf saya agak harus sedikit karena capek, tapi hasilnya sangat puas. Hubungan, mohon maaf, Mbak Ed juga barangkali punya hubungan dengan bapak-bapak kita di pemerintahan. Sesungguhnya kita bukan tidak punya duit, kita punya duit, kita banyak duit. Tapi ada istilah dana kita dibintangin. Kalau dibintangin, bapak-bapak mungkin baca tuh di MPR, DPR, dibintangin, dana kita nggak turun sehingga gerakan kita mundur. Sampai hari ini pun dana kita belum turun seluruhnya. Jadi kalau bapak-bapak nggak dapat transport, mohon maaf. Hari ini kita memang nggak pernah dapat transport. Kemudian saya kemarin berangkat ke Lituania, bapak-bapak, membawa mewakili pencaksilat. Nah, dari hasil itulah kita bisa tahu bahwa pencaksilat budaya dengan bela diri itu masih bisa berjalan dua pada saat besok event 2016. Karena apa? Budayanya main sebagai pencaksilat tradisional, bela dirinya sebagai exhibition, bela diri bangsa Indonesia. Jadi masih bisa main. Lanjut. Jadi kita didukung oleh organisasi-organisasi internasional, ya, ISKIP, UNESCO dan semuanya. Apa yang disampaikan oleh Pak Wahdat, Pak Masri tadi. Kalau tarian saman laki-laki sudah diakui oleh dunia. Kita besok melalui Pormi, melalui seni budaya, melalui
olahraga sport for all kita akan daftarkan segera untuk menjadi diakui oleh dunia sebagai pencak silat budaya Indonesia. Tapi dengan catatan, sesuai dengan workshop kemarin, bapak-bapak baik yang di ujung lautan yang dekat Australia itu wajib punya akte notaris pendirian perguruan. Jadi tidak hanya sekedar pencak silat yang igel-igel kata Abah tadi. Ya, harus profesional bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak mau go internasional, bapak-bapak harus belajar. Bukan muridnya doang yang suruh belajar, bapak-bapak juga belajar. Ya contohnya seperti ini, bapak-bapak masuk kelas, mendengarkan kita memberikan ceramah seperti ini. Bukan untuk menggurui, bapak-bapak saya minta untuk berguru pencaksilat. Tapi untuk pengetahuan ini agar kita cerdas, agar kita pintar, bagaimana cari duit dari sini Pak. Saya tidak mau pencaksilat budaya dibilang kampungan, saya nggak mau. Setuju nggak Bapak dibilang kampungan? Kok setuju sih dibilang kampungan? Kebalik. Mahadarah. Contoh soal, ya, lihat kostum bapak-bapak, ibu-ibu itu kostum busana bisa kita jual Pak. Ya, di luar negeri aja cuma sempak doang lakunya mahal. Iya kan? Fashion show with sweet itu ya ilah. Bukan jual sempaknya Pak, jual gambar orangnya. Itu mahal, di YouTube ditonton banyak. Coba kita bikin fashion buku baju pencaksilat budaya itu kita marakkan. Ya. Di sini memang sangat-sangat ini sekali saya sudah sampaikan kepada sekjen daripada Pormi. Ya, saya sampaikan juga kepada Pak Hayono bahwa yang harus diperhatikan adalah budaya pencaksilat Mas. Nggak bisa itu Porpi, bukan menjelekan Porpi ya, Tera dan lain-lain. Mereka hanya senam yang sifatnya hanya itu saja dan tamu-tamu. Tapi kita punya inovasi ke depan bagaimana? Nah ini pencaksilat harus lebih semangat daripada itu. Ya Bapak-bapak, kita di bawah negara-negara yang memang sudah maju, ya. Lanjut dong. Ya, ini maksud dan tujuan bahwa 2016 itu memang sudah program. Kemarin yang kelima ada di Lithuania, besok yang keenam itu ada di Jakarta. Ya, 2016. Lanjut. Tapi saya internasionalnya, kalau di pencaksilat IPSI itu ada persilat, Mbak. Kalau di IPSI internasionalnya persilat. Persilat itu hanya kurang lebih 34 perguruan, 34 negara. Tetapi Tapisa itu sudah 120 negara. Nah, kalau 120 negara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cerdas, nah ini saya bilang bukan bapak tidak cerdas. Maksudnya untuk menyikapi 2016 ini, Bapak datang ke Jakarta, ngikut kegiatan festival, bawa hasil alam Pak, dagangkan kepada negara-negara.